Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ibu-ibu dan teteh-teteh rahimakumullah, pada malam hari ini kita bisa dipertemukan kembali di dalam sebuah forum yang mudah-mudahan tentu saja ya setiap minggu kita berdoa semoga forum yang kita ikuti ini akan memberikan keberkahan ya bagi kehidupan kita. Jadi tidak sekedar menambah saudara tetapi juga menambah ilmu agama Islam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Umahai ibu-ibu dan ramang, mudah-mudahan ibu-ibu dan teteh-teteh yang ada di sini diberikan kesehatan, diberikan keberkahan dalam kehidupannya. Baik, insya Allah pada malam hari ini yang akan kita bahas adalah menjadi orang beruntung. Jadi ini sebetulnya masih ada kaitan dengan pembahasan kita yang minggu yang lalu ya Bu ya. Jadi setelah kita mengetahui bahwasanya kehidupan di dunia yang dialami oleh manusia itu sesungguhnya singkat, tentu saja harus ada upaya dari kita untuk memanfaatkan waktu yang sangat sedikit ini. Sehingga mudah-mudahan kelak nanti di akhirat kita menjadi orang-orang yang beruntung. Nah, ini reminder saja seperti yang sudah disampaikan minggu yang lalu ya Bu ya. Ini gambar yang kemudian menunjukkan, grafik yang menunjukkan bahwasanya betapa singkat kehidupan yang dimiliki atau waktu yang dimiliki oleh manusia di dunia. Padahal sesungguhnya waktu yang sedikit itu yang akan menentukan akan seperti apakah kehidupan kita selanjutnya. Nah, di dalam surat An-Nazi'at ayat 46 disebutkan di dalamnya A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Di sana diartikan pada hari ketika mereka melihat hari kiamat itu, karena suasananya hebat, mereka merasa seakan-akan hanya sebentar saja tinggal di dunia pada waktu sore atau pagi hari. Jadi bahwasanya ketika hari akhirat itu kemudian datang, hari kiamat itu kemudian datang, maka kita akan merasa bahwa sesungguhnya kehidupan kita di dunia itu hanya sebentar saja. Seperti dikatakan di sini pada waktu sore ya atau pagi hari. Nah, dengan perbandingan satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia, hidup kita di dunia jika kita berumur 62,5 tahun itu hanya 1,5 jam saja. Gitu. Atau jika kita menggunakan perbandingan satu hari di akhirat sama dengan 50.000 tahun di dunia, jika kita berumur 70 tahun hanya 2 menit 1 detik. Masya Allah. Sangat sedikit, sangat singkat ya. Waktu tersebut akan menentukan nasib kita di akhirat untuk jangka waktu yang selama-lamanya. Apakah akan bahagia selama-lamanya ataukah akan menderita selama-lamanya. Lanjutkan. Semakin dekat semakin giat. Semakin hari semakin dekat kita dengan waktu kematian. Ini yang harus selalu kita sadari ya, bahwasanya bertambahnya usia maka sesungguhnya artinya adalah bahwa kita semakin mendekati waktu kematian kita. Kapan? Allah a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang kemudian mengetahui batas akhir kehidupan hambanya. Ya. Nah, semakin dekat dengan kematian semestinya semakin giat beribadah. Ini yang kemudian seharusnya ya dikatakan kalau kemarin kan bahwasanya orang yang pintar, orang yang cerdas itu adalah orang yang selalu sadar terkait dengan
bahwasanya hidup di dunia itu singkat, kemudian juga memahami bahwasanya ada kehidupan yang lain yang akan lebih abadi, sehingga tentu saja tadi dia akan memanfaatkan waktu hidupnya di dunia ini untuk beribadah kepada Allah. Nah, sisa waktu hidup kita ya harus kita isi ya full dengan ibadah tentu saja ya. Penuhi dengan yang wajib, tambahi dengan yang sunnah, sekali-kali dengan yang mubah. Prinsipnya itu. Ya, jadi yang wajib kita utamakan, boleh ditambah dengan yang sunnah, bahkan dianjurkan sesekali dengan yang mubah. Nah, ya, membiasakan ibadah hingga ajal tiba. Di sini di dalam hadis dikatakan yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaih. Ya, setiap hamba akan dibangkitkan berdasarkan kondisi meninggalnya. Nah, berkata Al-Munawi, yaitu ia meninggal di atas kehidupan yang biasa ia jalani dan ia dibangkitkan di atas hal itu. Artinya, karena kita tidak pernah tahu kapan ajal kita akan datang, maka tentu saja kita harus mengisi kegiatan kita dengan ibadah, sehingga kapanpun Allah memanggil kita, kapanpun ajal itu menghampiri kita, kita pada kondisi beribadah kepada Allah. Nah, kemudian hal yang kemudian perlu kita perhatikan juga, tidak boleh menyepelekan amal, ya. Dikatakan di sini, jauhilah api neraka walau hanya dengan bersedekah sebiji kurma. Jika kamu tidak punya, maka bisa dengan kalimat thayyibah. Artinya, di dalam Islam, Masya Allah ibu-ibu dan teteh-teteh, bahkan amalan yang kita anggap remeh pun, itu ketika diperintahkan, ketika dianjurkan di dalam Islam, maka itu akan bernilai pahala. Ini ya, kalau kita bandingkan, bersedekahlah hanya dengan sebiji kurma, dikatakan seperti itu. Bagaimana ketika kita sama sekali tidak memiliki harta, bahkan sebiji kurma sekalipun, dikatakan maka bisa dengan kalimat thayyibah. Inilah kemudahan yang telah Allah berikan kepada kita, bahwasanya perbuatan yang ringan atau perbuatan yang mungkin kita anggap remeh ya, sesuatu yang kita anggap sepele, sebetulnya ketika kita niatkan untuk ibadah kepada Allah, maka itu akan berpahala di sisinya. Kemudian memperbanyak tanaman surga. Dikatakan di sini, barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdih, maha suci Allah, dan dengan memujinya, maka ditanamkan untuknya satu pohon kurma di surga. Zikir ya Bu ya, kita melafazkan zikir-zikir ini pun juga tadi dikatakan berpahala di sisi Allah. Jadi ternyata memang tidak sulit ya untuk menambah amalan ya di dalam Islam. Kemudian, nah tidur pun juga mesti menjadi ibadah, karena ini tadi ya Bu ya, ketika mungkin kebanyakan orang menganggap tidur itu sesuatu yang tidak bermanfaat atau kurang bermanfaat gitu ya, maka sesungguhnya di dalam Islam tidur pun bisa menjadi ibadah. Dikatakan, barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya. Dia tidak akan bangun hingga malaikat berdoa, ya Allah, ampunilah hambamu si fulan karena tidur dalam keadaan suci. Inilah kesempurnaan Islam. Inilah apa ya Bu ya, keindahan Islam. Bagaimana tidak dikatakan indah ketika dalam Islam ya, kita diatur. Ya, sering ibu-ibu mungkin mendengar ya, kita diatur mulai dari bangun tidur sampai kita tidur lagi. Jadi artinya di dalam Islam semuanya diatur ya. Dan ketika kita mengikuti aturan tersebut, kita ikhlas karena Allah mengikutinya, maka insya Allah itu akan berpahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di dalam surat Al-Asr ayat 1-3, kemarin pun juga sudah saya singgung sedikit ya Bu ya, dikatakan di sini, demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Bahwasanya manusia itu merugi kecuali di sini yang beriman, mengerjakan amal soleh, dan nasihat menasihati. 3 hal yang kemudian bisa kita lakukan supaya kita terhindar dari kerugian yang telah Allah sampaikan.
Dengan apa? Beriman, kemudian mengerjakan amal soleh, serta nasihat menasihati. Nah, kemudian yang harus kita lakukan juga adalah apa? Jeli dan teliti dalam beramal. Jadi dalam hidup yang singkat ini, kita harus jeli dan teliti dalam memilih-milih amal, ya. Jadi jangan sampai menyesal karena salah dalam memilih amal. Ini yang kemudian dikatakan di pembahasan ihsan wa amal, ya. Amalan yang baik itu yang seperti apa sih? Yaitu amalan yang diniatkan karena Allah, dan yang kedua, caranya pun juga benar. Nah, tentu saja sebagai seorang muslim, kita tidak sembarangan mengambil amal. Harus mengambil amal-amalan yang tentu saja ada pijakan dalilnya. Tidak mengada-ngada kita yang kita yang nyiptain gitu ya. Kita yang kemudian mengatakan itu sebagai amalan, padahal sebetulnya kita tidak punya pijakan dalil ya terkait dengan perbuatan tersebut. Jadi jangan sampai di sini dikatakan menyesal karena salah dalam memilih amal. Ya, di sini ada istilahnya prinsip efisiensi. Ini kaitannya dengan aktivitas kita. Yang pertama, adakah amalan yang bisa kita lakukan dengan menggunakan waktu yang sedikit, tenaga yang sedikit, biaya sedikit, namun mendapatkan balasan yang sebesar-besarnya dan setinggi-tingginya dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Jadi kita mulai hitung-hitungan ya Bu, kita akan memilih amalan-amalan apa yang sebetulnya tadi ya pahalanya itu besar itu ya, tapi kemudian bisa kita lakukan dengan waktu yang sedikit tadi ya, dengan tenaga yang sedikit, bahkan juga mungkin biaya yang sedikit. Jadi jangan sampai dikarenakan tadi ya Bu ya, kita tidak memiliki fisik yang sehat, kita tidak memiliki harta yang berlimpah, itu mencegah kita dari melakukan amalan-amalan kebaikan. Maka kita perlu berpikir, amalan apa nih yang bisa kita lakukan ya, di mana amalan tersebut berkualitas. Prinsip yang kedua, adakah amalan yang kita kerjakan dalam waktu yang sedikit atau dengan umur yang sangat amat pendek ini namun menghasilkan pahala yang terus-menerus, bahkan pahala itu bisa terus mengalir hingga melampaui umur kita sendiri. Nah, ini juga tadi ya Bu ya, perlu kita pikirkan, ada tidak ya di dalam Islam, di dalam agama Islam, sebuah amalan yang bisa kita lakukan dalam waktu yang sangat pendek ya, karena memang tadi ya waktu manusia di dunia itu sangatlah singkat ya, tetapi mampu menghasilkan pahala yang terus-menerus, bahkan pahala itu bisa terus mengalir. Adakah amalan yang seperti itu di dalam Islam? Nah, kembali lagi Bu ke kaitan ke tema ya yang yang kita bahas saat ini terkait dengan orang yang beruntung. Di mana bahwasanya orang yang beruntung itu adalah tadi orang yang ketika meninggal dosa-dosanya terputus bahkan terhapus, sementara pahala-pahalanya terus mengalir kepadanya. Jadi sesungguhnya inilah ciri atau kriteria dari orang yang beruntung, di mana ketika dia wafat maka dosa-dosanya terputus bahkan terhapus ya, sementara pahala-pahalanya terus mengalir kepadanya. Ini kalau kita kaitkan dengan efisiensi amalan tadi ya Bu ya, berarti tadi kita harus bisa mencari, tadi harus bisa mendapatkan ilmu terkait dengan ya, amalan apa dong yang bisa kita lakukan dalam waktu kita yang sangat singkat, karena memang terbatas sekali umur manusia itu, akan tetapi itu mampu menghapuskan dosa-dosa kita, karena yang namanya manusia itu kan tempatnya salah. Kemudian apalagi mampu mengalirkan pahala-pahala tadi ya, bahkan tidak berhenti pahalanya tersebut. Nah, itu tadi orang yang beruntung, ini kemudian orang yang celaka. Yang seperti apa orang yang celaka? Sungguh celaka orang yang ketika meninggal pahala-pahalanya terputus, bahkan terhapus, sementara dosa-dosanya terus mengalir kepadanya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jangan sampai di akhir kehidupan kita tergolong orang-orang yang celaka, di mana amalan-amalan kebaikan kita akan terhapus begitu saja. Tadi ya terhenti bahkan terhapus, dan justru tadi yang kemudian mengalir adalah dosa-dosa kita. Nah, lalu bagaimana supaya kita menjadi orang yang beruntung?
ya. Maka kita harus beramal dengan pahala yang berlipat ganda. Artinya kita akan mencari amalan-amalan yang bisa membuahkan pahala yang berlipat ganda. Kemudian beramal dengan pahala yang terus mengalir walau kita telah tiada. Dan ini pasti ada ya, ada di dalam Islam amalan-amalan yang akan memberikan tadi ya Bu ya, berlimpah-limpahnya pahala, bahkan akan terus mengalir meskipun kita sudah meninggal. Ya, kenapa tadi kita membutuhkan tadi amalan yang bisa mendatangkan pahala yang berlimpah? Karena khawatir timbangan dosa kita lebih banyak dibanding dengan timbangan pahala yang kita miliki. Jadi jangan sampai dosa-dosa kita itu lebih berat, lebih banyak dibanding dengan amalan-amalan kebaikan yang kita lakukan. Sehingga tentu saja dalam hal ini tadi ya, untuk menghindari hal demikian, maka tadi kita harus bisa mengetahui, bisa tadi bahkan melakukan ya, mengamalkan amalan-amalan yang ketika kita lakukan, maka pahalanya akan terus mengalir hingga kita meninggal. Nah, timbangan amal di sini ya terkait dengan kondisi tadi ya, kondisi timbangan amal pada akhir nanti. Dikatakan di sini di dalam surat Al-Qari'ah ayat 6 sampai 11, maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan atau senang. Dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Kemudian ini sebagai contoh saja ya Bu ya, terkait dengan tadi yang saya tanyakan, amalan apa sih yang kemudian itu bisa mendatangkan pahala yang mengalir. Ini sebagai contoh saja, sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki. Kita ketahui ada banyak keutamaan bagi laki-laki yang melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Dikatakan di sini, jika ada laki-laki berumur 60 tahun, ini umur efektifnya 30 tahun karena sudah dikurangi ya Bu ya, dikurangi dengan masa prabalik, dikurangi dengan tidur dan yang lainnya. Ketika tadi ada laki-laki tersebut biasa mengerjakan sholat fardu sendirian, maka pahala yang dia peroleh 1 kali 5 waktu kali 365 hari kali 30 tahun, jumlahnya adalah 54.750. Ini kita coba hitungan pahala ya Bu ya, untuk mengukur tadi ya, seberapa banyak sih pahala yang kemudian sudah kita siapkan untuk bekal di akhirat nanti. Nah, tadi hitungan ketika laki-laki tersebut sholat sendirian ya, sholat fardu sendirian. Namun jika laki-laki itu mengerjakan sholat fardu berjamaah, dia akan memperoleh pahala sebanyak 27, karena kan perbedaannya 27 ya Bu ya, 27 kali 5 waktu kali 365 hari kali 30 tahun. Jumlahnya adalah 1.478.250. Jauh sekali kan perbedaannya dibandingkan dengan tadi ya, ketika dia sholatnya hanya sendirian. Jadi jelas sekali di sini perbedaan nilai pahalanya. Nah, sholat sendiri ini lebih digambarkan lagi terkait dengan jumlahnya ya Bu ya. Antara perbandingan antara sholat sendiri dengan sholat berjamaah. Ternyata pahalanya itu sangat jauh berbeda. Tentu lebih banyak pahala bagi orang yang melaksanakan sholat berjamaah. Nah, kemudian apa bonus sholat berjamaah? Dikatakan di sini, kalau sholat berjamaahnya dikerjakan di masjid, maka dia akan mendapatkan bonus. Setiap satu langkahnya akan mendapatkan ampunan dosa, dan satu langkah lainnya akan menaikkan derajatnya. Masya Allah, diobral ya Bu ya, sudah mendapatkan pahala yang berlimpah, ditambah lagi nih bonusnya. Ketika dia berjalan ke masjid, itu pun tidak disia-siakan oleh Allah, tidak disepelekan gitu ya. Ada pahala yang menunggu dirinya ketika dia melaksanakan hal tersebut. Nah, jadi semakin banyak langkah kakinya ke masjid, maka akan semakin banyak pula dosanya yang diampuni, dan semakin tinggi pula derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ya memang khusus untuk laki-laki ya Bu ya. Tapi kalau kita lihat, ini baru satu aktivitas berjamaah di masjid.
Dan kita lihat ya Bu ya, betapa banyak pahala yang telah Allah berikan bagi orang-orang yang mau untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Nah, kemudian tadi saya sering mengatakan pahala yang terus mengalir apa saja. Nah, tentu ibu-ibu ada yang sudah memahami, sudah mengetahui ya terkait dengan amalan apa saja sih yang akan mendatangkan pahala yang terus mengalir. Nah, dikatakan di sini boleh saja umur kita hanya 60 tahun, 70 tahun atau 80 tahun. Namun, kita harus memiliki amal yang pahalanya bisa terus mengalir melampaui umur kita. Ini harus menjadi keinginan, harus menjadi motivasi dalam diri kita. Oke? Tidak masalah waktu kita tuh singkat hidup di dunia, tetapi tadi ya kita akan memiliki amalan yang menjadikan pahalanya akan terus mengalir bahkan sampai kita meninggal sekalipun. Nah, bisa 100 tahun, 200 tahun atau 1000 tahun bahkan sampai hari kiamat tiba. Maksudnya adalah bahwasannya tadi katakan bahwa pahala yang kita miliki itu terus mengalir melampaui umur kita, bisa sampai 100 tahun, 200 tahun, 1000 tahun bahkan sampai hari kiamat tiba. Sehingga walaupun kita sudah meninggal dunia, tetapi pahala kita bisa terus mengalir dan mengalir. Nah, apa saja yang bisa tadi ya, yang akan terus mengalirkan pahala kita? Di sini ada hadisnya. Apabila seseorang manusia meninggal, maka putuslah amalnya, kecuali 3 hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Ibu-ibu dan teteh-teteh yang Allah muliakan, tadi sudah saya sampaikan hadis terkait amalan-amalan yang bisa mendatangkan pahala yang akan terus mengalir meskipun kita sudah meninggal. Maka insya Allah amalan-amalan tersebut akan kita bahas satu per satu ya. Nah, terkait dengan amalan jariah, maka dari hadis yang tadi sudah kita ketahui itu kita dapat memahami ya bahwasanya amal jariah ternyata tidak hanya satu macam, tapi ada 3 ya. Doa dari anak yang soleh, kemudian sedekah jariah, dan kemudian yang ketiga adalah ilmu yang bermanfaat. Nah, namun 3 macam amal jariah itu bukan untuk kita pilih salah satunya. Misalnya, saya mau fokusnya ke ilmu yang bermanfaat saja, saya mau fokus ke sedekah jariah saja. Tidak ya. Akan tetapi tadi semuanya harus kemudian kita amalkan. Nah, yang pertama adalah sedekah jariah. Jadi ini kita coba untuk menghitung ya terkait dengan apa sih, seberapa banyak sih pahala yang akan kita dapatkan dari amalan jariah ini. Yang pertama, sedekah jariah. Jika kita memiliki uang, kemudian kita gunakan misalnya untuk sedekah ya, membangun masjid atau pesantren, maka selama masjid atau pesantren itu berdiri tegak dan terus dimanfaatkan oleh kaum muslimin untuk beribadah, maka insya Allah kita akan mendapatkan aliran pahalanya walaupun kita sudah meninggal dunia. Masya Allah ya Bu ya. Jadi ini merupakan salah satu hal amalan yang memiliki keistimewaan gitu. Karena ketika kita melakukan amalan ini, maka pahalanya dikatakan akan terus mengalir walaupun kita sudah meninggal dunia. Atau kemudian ketika kita membangun masjid, misalnya kita diberikan rizki yang luas oleh Allah, kemudian kita membangun masjid. Nah, ini coba kita hitung lagi nih ya. Bayangkan jika setiap waktu sholat ada 10 orang sholat berjamaah di masjid, maka yang membangun masjid akan mendapatkan pahala sebanyak 5 kali 10 kali 27 ya. Sama dengan 1350 per hari atau 492.750 per tahun. Nah, jadi Masya Allah banyak sekali ya Bu ya yang pahala yang kemudian akan kita dapatkan dari sedekah jariah ini ya. Kemudian bayangkan juga nih jika kita mampu membuat 10 masjid atau satu masjid tapi mampu menampung ribuan jamaah, maka bisa kita bayangkan berapa pahala yang kemudian akan kita dapatkan. Selanjutnya nih yang kedua, amalan jariah yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat.
Jika kita mempunyai ilmu yang bermanfaat, kemudian kita ajarkan kepada orang lain, maka selama orang tersebut mengamalkan ilmu dari kita, insya Allah kita akan mendapatkan aliran pahalanya secara terus-menerus walaupun kita sudah meninggal dunia. Contohnya apa? Ketika kita mengajarkan orang membaca Al-Quran, mengajarkan sholat, puasa, berzakat, berhaji, dan sebagainya, maka dikatakan bahwasanya pahalanya, aliran pahalanya itu akan terus menerus ya walaupun kita sudah meninggal. Karena kalau kita berbicara mengenai ilmu Islam itu kan sangat luas ya Bu ya. Banyak sekali ilmu Islam yang kemudian harus diketahui oleh seorang muslim, yang kemudian juga harus dia sampaikan kembali ya kepada orang lain. Jadi ketika kita memiliki tambahan keilmuan Islam, maka jangan disimpan buat sendiri ya, atau misalnya hanya disebarkan kepada keluarga saja, tetapi coba kita sampaikan kepada orang lain. Ini pula ya Bu ya yang dilakukan oleh Rasulullah ketika beliau berdakwah di Mekah. Jadi kan beliau tidak hanya fokus pada memberikan perbaikan atau melakukan perbaikan kepada keluarga dekatnya, akan tetapi beliau pun menyampaikan agama Islam ke orang lain, kepada sahabatnya, bahkan kepada tetangganya, kepada masyarakat yang ada di sana. Sehingga memang tadi ketika kemudian ilmu yang kita berikan itu mampu mengubah seseorang menjadi lebih baik ya, maka dikatakan pahalanya akan terus mengalir. Jadi bayangkan ya Bu ya, seberapa banyak ilmu yang kita miliki kemudian kita sampaikan kepada orang lain, maka sebanyak itu pula pahala yang kemudian akan kita raih. Nah ini tentu ya di sini pastinya semuanya akan tergiur gitu, dengan bermodalkan ilmu Islam, dengan bermodalkan lisan, bermodalkan kesabaran, karena yang namanya memberikan nasihat, memberikan ilmu itu kan butuh kesabaran, karena tidak semua orang ya Bu ya mampu menerima nasihat kita, mampu menerima ilmu yang kita berikan. Bisa jadi ada penolakan dari mereka, tapi tidak masalah, karena tadi kita akan melihat ketika orang tersebut menerima ilmu kita, kemudian dia mengamalkannya, bahkan ketika dia mendakwahkannya kembali atau menyampaikannya kembali kepada orang lain, maka pahala itu pun juga akan ada ya, akan mengalir untuk kita. Masya Allah itu ya. Ini yang kemudian menjadi salah satu keutamaan dari para pengemban dakwah, di mana ketika dia menyampaikan sebuah kebaikan, maka pahalanya akan terus mengalir hingga dia meninggal sekalipun. Nah, jadi semakin banyak orang yang kita ajari, insya Allah semakin banyak aliran pahala yang akan kita peroleh. Bagaimana ibu-ibu, teteh-teteh, tergiur tidak? Kalau saya sih tergiur ya Bu ya. Karena ini adalah amalan yang tadi saya katakan, dari sisi modal tuh nggak terlalu banyak ya Bu ya, hanya kita butuh lisan, butuh keberanian, butuh ilmu. Berarti kan tinggal kita kemudian mencari sebuah kajian yang intensif, yang kemudian itu bisa memenuhi pemikiran kita, kemudian tadi ya tidak hanya untuk diri kita, tapi juga kita sampaikan kepada orang lain, karena kuncinya tadi ya ketika kita menyampaikan ilmu itu kepada orang lain. Yang ketiga adalah anak soleh. Jika kita memiliki anak soleh yang mau mendoakan orang tuanya, maka selama anak kita beramal soleh dan mendoakan orang tuanya, insya Allah kita akan terus mendapatkan aliran pahalanya walaupun kita sudah meninggal dunia. Ini ya, jadi kalau kita visinya adalah akhirat, maka ketika kita dikaruniai, diamanahkan seorang anak, maka kita akan membentuk mereka untuk menjadi anak-anak yang soleh. Bukan sebatas kesuksesan di dunia, tetapi yang lebih kita utamakan adalah kesuksesan dia di akhirat. Sehingga tadi ya, kita tentu tidak akan menyia-nyiakan amanah memiliki anak. Kita akan didik mereka, kita akan menjaga mereka, sehingga kita membentuk tadi mereka menjadi anak-anak yang soleh. Karena ketika mereka soleh, maka dengan kesadaran mereka akan mendoakan kita, mereka akan beramal soleh. Dan ketika kita meninggal, kita tidak usah lagi khawatir mengenai tingkah laku mereka, dan tentu saja gitu ya, doa-doa mereka pun juga akan terus mengalir pada diri kita. Inilah sebetulnya investasi sebenarnya
ya dari keberadaan sebuah anak bagi seseorang. Ketika dia mampu membentuk anak tersebut menjadi orang-orang yang soleh, sehingga tadi dengan kesolehannya dia bisa menyebarkan kebaikan kepada orang lain, dan tentu saja memberikan pahala yang terus mengalir pada orang tuanya. Nah, semakin banyak anak soleh yang kita punya, insya Allah semakin banyak doa yang terpanjat untuk kita sebagai orang tuanya. Ini selaras ya Bu ya, dengan yang disampaikan oleh Rasulullah bahwasanya Rasul itu sangat mencintai umatnya yang memiliki anak yang banyak. Nah, tapi tentu saja ya Bu, ketika kita mau memutuskan untuk memiliki banyak anak, berarti harus ada kesiapan penuh dari kita dan pasangan kita untuk membentuk mereka menjadi anak-anak yang soleh. Jadi jangan sampai hanya sebatas berhenti pada di banyaknya anak saja, tetapi tidak kita didik ya, anak-anak tersebut menjadi anak-anak yang soleh. Nah, di sini lebih jelas lagi terkait dengan amal ya yang terus mengalirkan pahala. Sesungguhnya di antara amalan dan kebaikan seorang mukmin yang akan menemuinya setelah kematiannya adalah ilmu yang diajarkan dan disebarkannya, anak soleh yang ditinggalkannya, mushaf yang diwariskannya, masjid yang dibangunnya, rumah untuk ibnu sabil yang dibangunnya, sungai air yang dialirkannya untuk umum, atau sodakoh yang dikeluarkannya dari hartanya di waktu sehat dan semasa hidupnya. Semua ini akan menemuinya setelah dia meninggal dunia. Dan ternyata kalau dalam hadis ini ternyata banyak ya Bu ya, amalan yang kemudian akan mengalirkan banyak pahala. Jadi ketika kita melakukan sebuah kebaikan, itu yang kemudian kebaikan itu tetap dirasakan meskipun kita sudah meninggal, maka tentu saja pahalanya pun juga akan terus mengalir. Nah, ini kalau kita berbicara mengenai akhir kehidupan kita, maka kita akan berbicara tentunya ya mengenai bekas-bekas peninggalan kita. Dikatakan di sini Quran surat Yasin ayat 12, sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Ada peribahasa ya Bu ya, harimau mati meninggalkan gading kan gitu. Maka ketika manusia mati maka dia meninggalkan nama baik gitu. Jadi ya tentu saja ketika kita meninggal, maka harapannya, keinginannya kita akan dikenang sebagai orang yang baik, sebagai orang yang menyebarkan kebaikan. Ya kita lihat ya Bu ya, bagaimana ketika para ulama itu wafat, contohnya ketika Ustadz Jeffrey itu meninggal, ketika Ustadz Arifin Ilham itu meninggal, ya maka kemudian bermunculan cerita dari banyak orang terkait dengan bagaimana kebaikan kedua ulama tersebut, sehingga ya akan dikenang ya oleh orang-orang itu adalah kebaikannya, kesolehannya, bukan kesalahannya, bukan keburukannya. Nauzubillahimindzalik. Dan tentu saja kita pun juga kan menginginkan tadi kita dikenang sebagai orang-orang yang soleh. Nah, ada asar yang baik atau peninggal atau pengaruh yang baik ya. Dikatakan di sini barang siapa merintis, memulai, membiasakan, membuat kebiasaan, mempelopori dalam agama Islam sunnah ya. Jadi ini kaitannya dengan perbuatan atau kebiasaan yang baik, maka baginya pahala dari perbuatannya itu dan pahala dari orang yang melakukannya atau mengikutinya setelahnya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Ini. Jadi ketika kita merintis nih Bu, kita mulai membiasakan orang, membuat kebiasaan, mempeloporinya tadi ya, membiasakan orang berbuat kebaikan, maka dikatakan ya pahalanya tadi ya, maka dia akan mengalir juga pahala dari orang yang melakukan kebaikan itu kepada kita tanpa mengurangi ya pahala mereka sedikit pun, maksudnya tanpa mengurangi pahala ya dari orang yang kita berikan nasihat itu. Jadi jangan khawatir kalau gitu jadi nanti pahala orang yang kita dakwahi berkurang dong, kan pahalanya mengalir ke kita ya, enggak gitu ya, tidak dimaknai seperti itu. Nah kemudian ini asar yang baik, ini contohnya misalnya ketika dalam sebuah kampung ada atau perusahaan tidak pernah ada aktivitas pengajian sama sekali ya misalnya nih, kemudian ada orang yang berinisiatif untuk membuat pengajian rutin mingguan dan ternyata aktivitas pengajian rutin mingguan ini berjalan terus, maka orang yang memelopori pengajian rutin itu tadi ya akan terus
akan juga mendapatkan pahala tadi ya, akan mendapatkan pahala meskipun dia sudah meninggal gitu. Jadi Masya Allah ya Bu ya, menjadi pencetus kebaikan itu ternyata tadi ya, memberikan peluang kepada kita untuk mendapatkan pahala yang terus mengalir sampai kita meninggal. Kemudian dikatakan insya Allah orang yang membuat tradisi pengajian rutin ini akan terus mendapatkan aliran pahala dari dari orang-orang yang terus mengikuti dan melanjutkan aktivitas pengajian rutin mingguan tersebut. Seperti sekarang ya Bu ya, saya berdoa ya mudah-mudahan ketika saya merintis pengajian ini dan kemudian memberikan manfaat, memberikan kebaikan untuk orang-orang yang menyimaknya, hingga kemudian ada perubahan tadi ke arah yang lebih baik, ya mudah-mudahan tadi ya saya pun kecipratan ya Bu ya, pahala dari yang dilakukan atau yang didapatkan oleh ibu-ibu dan teteh-teteh di sini. Nanti kita tidak pernah tahu kapan kita meninggal, ketika pada suatu waktu nanti saya lebih dulu dipanggil, ya mudah-mudahan ya grup ini atau forum ini akan terus berjalan, akan ada yang meneruskan ya, sehingga kemudian ketika pada akhirnya batas kehidupan saya berhenti itu ya, sudah mencapai pada batas akhirnya, maka pengajian ini tadi ya tidak berhenti ya, sehingga tadi kebaikan itu akan terus mengalir untuk orang-orang yang meneruskan, juga orang-orang yang berada di dalam grup ini. Nah, terkait dengan asar yang baik, maka semakin banyak orang yang mengikuti pengajian itu, maka aliran pahalanya pun tentu akan semakin banyak pula. Semakin lama tradisi pengajian itu berjalan, maka akan semakin lama pula aliran pahala jariah yang akan dinikmati oleh orang tersebut. Nah, sehingga beruntung ya Bu ya, beruntung sekali orang-orang yang memiliki asar kebaikan seperti itu. Nah, ternyata pengaruh atau peninggalan atau bekas itu tidak hanya bekas-bekas yang baik, tetapi juga ada bekas yang buruk atau athar yang buruk. Dikatakan di sini, dan barang siapa merintis dalam Islam sunnah yang buruk, maka baginya dosa dari perbuatannya tersebut dan dosa dari orang yang melakukannya atau mengikutinya setelahnya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Nauzubillahi min dzalik. Ketika suatu kali saja kita mencontohkan keburukan kepada orang lain, kemudian ditiru oleh orang tersebut, maka dikatakan dosanya akan terus mengalir, bahkan ketika pun kita sudah meninggal sekalipun. Nah, contohnya apa? Misalnya nih, dalam suatu kaum tidak pernah ada aktivitas perjudian. Ketika ada orang yang mempunyai hajatan seperti pernikahan atau sunatan, lantas ada orang yang berinisiatif untuk mengajak tadi ya main judi sebagai kegiatan untuk aktivitas berjaga. Jadi nunggu ini ya Bu ya, mengisi waktu gitu ya. Dia mengajak orang-orang untuk melakukan aktivitas perjudian tersebut. Nah, ternyata semakin hari aktivitas perjudian ini semakin berjalan terus dan semakin banyak pengikutnya, bahkan akhirnya menjadi tradisi yang banyak pengikutnya. Nah, akhirnya tradisi ini terus berjalan, bahkan sampai orang yang memelopori perjudian ini meninggal dunia. Jadi bayangkan ya Bu ya, orang tadi dia dikatakan merintis, kemudian menjaga supaya tetap berlangsung sampai menjadikan perjudian itu menjadi sebuah habit ya, sebuah kebiasaan. Maka dikatakan insya Allah ya, orang yang membuat tradisi perjudian ini akan terus mendapatkan aliran dosa dari orang-orang yang terus mengikuti dan melanjutkan aktivitas perjudian tersebut. Nauzubillahi min dzalik. Nah, dikatakan juga di sini, semakin banyak orang yang mengikuti tradisi perjudian itu, maka aliran dosanya tentu akan semakin banyak pula. Semakin lama tradisi perjudian itu berjalan, maka akan semakin lama pula aliran dosa jariah yang akan dinikmati dalam tanda kutip oleh orang tersebut. Ya, mengerikan ya ketika kemudian kita menanam keburukan di mana dosa dari orang yang melakukan keburukan yang kita tanam itu terus mengalir kepada kita. Nah, sehingga memang dikatakan di sini ya, sangat merugi orang-orang yang seperti tadi. Jadi ketika tadi kita menanam kebaikan, maka dikatakan orang yang beruntung gitu ya, karena pahalanya terus mengalir meskipun kita sudah meninggal. Tapi ini ketika kita menanam keburukan, maka dosanya pun juga akan terus mengalir. Dan ini memberikan kerugian kepada kita. Nah, sehingga tentu saja dalam hal ini tadi ya,
Maka yang harus kita lakukan supaya kita menjadi orang yang beruntung adalah mengajak orang lain kepada petunjuk. Dikatakan di sini, barang siapa mengajak manusia kepada petunjuk, maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa mengajak manusia pada kesesatan, maka ia mendapatkan dosa seperti dosa-dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Mudah-mudahan bisa difahami ya, bahwasanya pilihannya ada pada diri kita. Apakah kita akan menanamkan kebaikan, akan mengajarkan kebaikan kepada manusia, ataukah akan mengajarkan keburukan. Nah, sampai sini apakah sudah cukup? Nah, ternyata katanya belum cukup ya. Jadi selain orang yang beruntung, masih ada juga nih orang yang lebih beruntung. Nah, siapa mereka dan amal-amal mereka? Insya Allah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Jadi mudah-mudahan kita masih diberikan umur, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, sehingga kita masih diberikan waktu untuk terus menambah ilmu Islam, untuk kemudian menghiasi ya diri kita dengan ilmu-ilmu Islam. Dan kemudian tadi yang saya katakan, tidak cukup untuk diri kita, tidak hanya di keep untuk diri kita saja, tetapi juga kita sebarkan kebaikan tersebut, kita sebarkan ilmu-ilmu Islam itu kepada orang lain, kita ajak orang-orang lain untuk kemudian berada pada kebaikan. Insya Allah ketika kita melakukannya, maka pahala kebaikan itu akan terus mengalir bahkan sampai ketika kita sudah meninggal dunia. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Saya akhiri kajian kita hari ini untuk sementara ya. Nanti mungkin bisa disambung di diskusi dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.